Dapatkan pembahasan soal asli UTBK maupun sosum lainnya di www.simple.id/buku-susu-macan. Untuk menghitung pertumbuhan penduduk yang paling sederhana digunakan rumus A. Gravitasi, B. Daya dukung lingkungan, C. Keseimbangan penduduk, D. Migrasi neto, atau E. Dependensi rasio. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau mobilitas. Terdapat dua macam pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk total dengan rumus P sama dengan kelahiran dikurang kematian ditambah imigrasi dikurang imigrasi. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk alami dengan rumus P sama dengan kelahiran dikurang kematian. Nah, di sini jawaban yang kita bisa pilih adalah keseimbangan penduduk. Jelas bukan gravitasi. Kenapa? Karena gravitasi itu rumus yang digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi antara dua wilayah. Kemudian bukan juga daya dukung lingkungan, karena daya dukung lingkungan itu bukan rumus, tapi kemampuan lingkungan untuk mensupport kehidupan manusia di atasnya, baik dari ketersediaan airnya, kesuburan tanahnya, dan unsur-unsur lingkungan lainnya. Kemudian bukan juga dependensi rasio. Nah, dependensi rasio itu adalah angka ketergantungan, perbandingan jumlah usia yang non-produktif dengan yang produktif. Di sini kita pilih yang C, keseimbangan penduduk. Secara spasial, masalah utama kependudukan yang dihadapi Indonesia adalah, perlu diketahui bahwa soal ini cukup sering muncul di simak geografi ya. Kalau tidak salah di tahun 2016 juga keluar yang sama persis kayak gini, cuma kata spasialnya diganti dengan keruangan. Jadi kurang lebih kalimat itu masalah keruangan yang dialami penduduk di Indonesia, yaitu kan berarti maknanya sama aja. Apakah pertumbuhan penduduknya masih tergolong tinggi, tingkat pendidikan penduduknya masih rendah, ketimpangan distribusi penduduk antar pulau, migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan, atau lebih rendahnya migrasi keluar Jawa dibandingkan dengan migrasi masuk ke Jawa. Masalah spasial, di sini perhatikan ya, memang hampir semua yang disebutkan di pilihan jawaban ini masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia. Tapi di sini kita khususkan pada masalah spasial. Spasial artinya apa? Ruangan. Berarti berkaitan dengan tempat, gitu ya. Masalah kependudukan utama Indonesia secara spasial adalah ketimpangan distribusi penduduk antar pulau. Penyebabnya adalah kemajuan pembangunan yang tidak merata, sehingga ada daerah-daerah yang lebih unggul, kemudian didatangi banyak orang dari daerah lain yang lebih tertinggal. Maksudnya katakanlah ada daerah-daerah yang menjadi kota yang maju, begitu ya. Ini kan menjadi daya tarik orang dari desa untuk datang ke situ untuk melakukan urbanisasi. Jadi di sini jawabannya yang C. Ya, intinya masalah utama keruangan di Indonesia ini adalah masalah kepadatan penduduk yang tidak merata, dan juga diperparah dengan tingginya urbanisasi, begitu ya. Nah, sebab utamanya apa? Sebab utamanya adalah pembangunan yang tidak merata. Maka solusinya harus melakukan pemerataan pembangunan. Artinya begini, ketika masing-masing daerah itu memiliki potensi yang sama dan katakanlah mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah yang sama tingginya, orang tidak akan perlu repot-repot untuk pindah ke kota lain, begitu kan? Nah, jadi di sini masalah utamanya urbanisasi, kemudian kita pilih yang C, ketimpangan distribusi penduduk antar pulau. Faktor yang digunakan untuk menentukan angka kematian kasar atau crude mortality rate penduduk suatu wilayah adalah A. Angka kematian akhir tahun dan jumlah penduduk awal tahun,
B. Jumlah penduduk pertengahan tahun dan angka kematian bayi. C. Angka kematian awal tahun dan jumlah penduduk akhir tahun. D. Jumlah penduduk akhir tahun dan angka kematian bayi. Atau E. Angka kematian dan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka kematian kasar atau CDR merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk. Rumusnya, CDR sama dengan jumlah kematian dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali 1000. Jadi jawabannya yang E, angka kematian dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami bonus demografi cenderung lebih lambat dibanding daerah yang belum mendapat bonus demografi. Sebab bonus demografi dialami oleh daerah yang telah berhasil melaksanakan pembangunan sumber daya manusia dan program keluarga berencana. Pernyataannya salah. Bonus demografi adalah pertambahan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif. Bonus demografi justru berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena komposisi penduduk didominasi usia produktif atau usia kerja. Kalimat yang bawah juga salah. Bonus demografi bukan disebabkan keberhasilan melaksanakan pembangunan sumber daya manusia dan program keluarga berencana. Yang mengalami bonus demografi justru negara yang pernah mengalami baby boom atau pertambahan jumlah kelahiran dengan angka yang drastis dalam waktu yang singkat beberapa tahun sebelumnya atau beberapa dekade sebelumnya, dan setelah itu mereka melaksanakan KB setelah baby boom tersebut. Jawabannya E. Jadi dua-duanya salah ya. Jadi perlu kita ketahui di sini Indonesia sekarang sedang mengalami bonus demografi mulai dari tahun 2020. Jadi saat ini yang dominan atau yang lebih banyak adalah kelompok usia yang produktif di kelompok 15-64 tahun. Penyebabnya apa? Karena beberapa tahun yang lalu pernah terjadi baby boom. Misalnya di tahun 1990, kemudian di tahun 2000, itu terjadi jumlah kelahiran yang sangat tinggi. Nah, kemudian setelah periode di angka yang bagus tadi ya, 1990 dan 2000, kenapa kelahiran tinggi? Karena salah satu sebabnya adalah angka yang bagus. Jadi banyak pasangan atau banyak orang tua yang menginginkan anaknya lahir di tahun tersebut, sehingga kelahiran tinggi. Nah, di luar tahun tersebut, setelah tahun 1990 dan setelah tahun 2000, di angka-angka yang kurang bagus ya, 1991, 1992, dan seterusnya, itu angka kelahiran lebih turun. Kemudian juga karena adanya program KB, angka kelahiran berkurang. Nah, yang tadinya pernah terjadi baby boom, kemudian di periode berikutnya itu berkurang, maka merampinglah lagi dia. Nah, maka terjadilah saat ini yang dominan adalah kelompok usia produktif yang dulunya orang-orang yang sekarang usia produktif dulunya kan usia muda. Jadi piramida penduduknya lebar di bawah atau ekspansif. Nah, sekarang berubah menjadi stasioner, lebarnya itu di tengah alias dominan usia produktif. Jadi sekali lagi di sini jawabannya E, salah dan salah. Faktor penarik penduduk desa pindah ke kota Jakarta, Surabaya, dan Bandung adalah fasilitas hidup lebih lengkap, kesempatan kerja lebih banyak pilihan, melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, atau kesempatan usaha lebih terbuka. Penyebab migrasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong merupakan penyebab-penyebab yang muncul dari daerah asal dan merupakan hal-hal negatif atau tidak menyenangkan, sehingga orang-orang ingin keluar atau pindah dari tempat itu. Misalnya, faktor pendorong urbanisasi. Nah, perpindahan dari desa ke kota. Di antaranya adalah kurangnya lapangan kerja, upah yang minim, dan fasilitas yang kurang lengkap di desa. Kemudian faktor penarik adalah penyebab-penyebab yang muncul dari daerah tujuan migrasi dan merupakan hal-hal positif. Nah, jadi di sini faktor penarik mobilitas penduduk adalah penyebab-penyebab yang muncul dari daerah tujuan migrasi
dan merupakan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang positif. Nah, 4 pernyataan yang disebutkan semuanya merupakan faktor penarik urbanisasi. Fasilitas hidup lengkap, kesempatan kerja lebih banyak pilihan, melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, dan juga kesempatan usaha lebih terbuka, itu semuanya faktor penarik urbanisasi. Jadi jawabannya yang E, semuanya benar. Data penduduk di Desa Sukasari adalah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, angka rasio beban ketergantungan atau dependensi rasio di Desa Sukasari adalah A10, B30, C50, D70, atau E90. Rumus angka ketergantungan itu adalah jumlah penduduk usia non-produktif jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif kali 100. Nah, di sini usia non-produktif adalah usia muda dan usia tua. Usia muda itu 0 sampai 14 tahun, usia tua itu 65 tahun ke atas. Kemudian usia produktif itu adalah yang berusia di 15 sampai 64 tahun. Maka kita masukkan angkanya di sini. Nah, yang non-produktif di sini 0 sampai 14 tahun yang jumlahnya 27.432 jiwa. Kemudian yang 65 ke atas 3.723, ini kita jumlahkan. Kemudian berarti sisanya itu adalah yang usia produktif 15 sampai 29, di sini yang 17.987. Kemudian 30 sampai 49 yang 11.954, dan yang usia 50 sampai 64 yang di sini jumlahnya 9.326 jiwa. Nah, kita masukkan ke rumusnya ya. Non produktif per produktif kali 100. Nah, ternyata di sini kita temukan hasilnya 79, sedangkan di pilihan jawaban tidak ada yang bisa dipilih. Ya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya aja. Selama periode 1975 sampai 1995, pelaksanaan program keluarga berencana atau KB di Indonesia, terutama Jawa dan Bali, berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah murid SD setiap sekolah, perubahan mata pencarian penduduk pedesaan, peningkatan pendapatan penduduk pedesaan, perubahan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, atau peningkatan migrasi masuk ke wilayah perkotaan. Program KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk maupun menekan angka kelahiran di Indonesia. Dampak dari keberhasilan program KB adalah berkurangnya jumlah kelahiran. Jadi program KB ini disebut sebagai salah satu faktor antinatalitas, ya, faktor yang menghambat terjadinya kelahiran. Karena jumlah kelahiran berkurang, maka penduduk usia muda atau 0 sampai 14 tahun pun berkurang. Dan pada akhirnya akan terjadi penurunan jumlah murid SD tiap sekolah. Karena jelas murid SD itu kan pasti termasuk ke dalam kelompok usia muda. Ya, ini yang bisa langsung terdampak dalam beberapa tahun setelah dilakukan KB. Jadi kita pilih jawaban yang A di sini ya, jelas penurunan jumlah murid SD setiap sekolah. Karena murid SD ini sama dengan kelompok usia muda. Registrasi penduduk memiliki keunggulan dibandingkan dengan survei kependudukan dalam hal 1. Cakupan berlaku untuk seluruh negeri. 2. Pengumpulan data diulang dalam periode kurang dari 1 tahun. 3. Hemat tenaga, biaya, dan waktu. 4. Pengumpulan data dilakukan aktif oleh petugas. Perbedaan antara registrasi penduduk dengan survei kependudukan diantaranya adalah: yang pertama, registrasi penduduk ini dilakukan dengan teknis warga yang mendatangi kantor pemerintahan. Maksudnya warga yang datang ke kantor kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Seperti halnya ketika kita membuat KTP, atau mau membuat akta kelahiran, atau mau memberitahukan ada kematian dan catatan sipil lainnya. Nah, maka warga yang mendatangi kantor pemerintahan. Sedangkan survei kependudukan ini dilakukan dengan petugas yang berkeliling mendatangi warga ke rumah-rumah. Berikutnya,
Di registrasi penduduk, pemerintah tidak memerlukan tenaga, waktu, dan biaya khusus untuk melakukan registrasi. Karena ini adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan, begitu ya. Memang sudah ada petugasnya di kelurahan, di kecamatan, dan seterusnya. Sedangkan pada survei kependudukan, pemerintah memerlukan tenaga, waktu, dan biaya khusus untuk melakukan survei kependudukan. Nah, jadi di sini nomor 3-nya benar ya, hemat tenaga, biaya, dan waktu. Kemudian registrasi penduduk ini tidak ada ketentuan waktu, karena tadi sudah disebutkan bahwa registrasi ini dilakukan terus-menerus begitu ya. Orang membuat KTP kan bisa jadi ada setiap hari yang datang gitu, karena orang berbeda-beda umurnya. Kemudian juga ada yang membuat akta kelahiran, ada yang memberitahukan tentang kematian, dan berbagai catatan sipil lainnya. Nah, sedangkan survei kependudukan itu biasanya dilakukan antara periode sensus. Jadi kalau sensus itu setiap 10 tahun, survei ini di tengah-tengahnya ya. Jadi katakanlah misalnya dilakukan sensus 2010, nah baru kan akan dilakukan lagi 2020. Maka di 2015-nya itu di tengah-tengahnya, jadi setiap 5 tahun dilakukan survei. Kemudian registrasi penduduk ini akan menjangkau seluruh penduduk karena semuanya harus melaporkan, misalnya ada kelahiran, ada kematian, dan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan catatan sipil lainnya. Sedangkan survei ini hanya mengambil sampel, hanya menjangkau sebagian penduduk aja. Nah, jadi nomor 1 juga benar. Nomor 2, pengumpulan data diulang dalam periode kurang dari 1 tahun. Nah, bukan diulang ya, karena maksudnya adalah ini dilakukan terus-menerus tapi bukan berarti diulang, karena maksudnya adalah setiap orang membuat KTP kan hanya sekali, dan mungkin ketika zaman dulu masih harus diperpanjang, mereka akan datang setiap 5 tahun gitu. Nah, berlangsung terus-menerus tapi bukan berarti diulang. Nah, karena kan orang tidak mungkin setiap hari dalam waktu kurang dari 1 tahun datang ke kantor kelurahan atau kecamatan untuk mencatatkan ini, mencatatkan itu kan cuma sesekali saja, dan maksudnya terus-menerus di sini adalah pergantian antara warga satu dengan warga yang lain. Kemudian pengumpulan data dilakukan aktif oleh petugas salah. Nah, karena petugasnya pasif, mereka cukup standby di kantor mereka masing-masing karena warga yang akan mendatangi mereka. Jadi di sini jawabannya B, 1 dan 3. Migrasi internasional tidak permanen yang dilakukan oleh para buruh migran asal Indonesia pada umumnya akan melibatkan proses 1. Emigrasi, 2. Imigrasi, 3. Remigrasi, 4. Naturalisasi. Nah, di sini nomor 1 benar ya, karena jelas buruh migran asal Indonesia berarti kan mereka kerja di negara lain di luar negeri. Nah, mereka melakukan emigrasi, mobilitas ke luar negeri. Kemudian, karena dikatakan tidak permanen, ketika masa kerjanya selesai, mereka masuk lagi ke Indonesia. Nah, mereka melakukan imigrasi, dan ketika mereka kembali itu juga disebut sebagai remigrasi. Nah, ingat, re itu adalah artinya kembali gitu ya. Jadi banyak kata yang punya imbuhan re itu maknanya adalah kembali. Nah, dalam hal ini karena kita bicara migrasi, perpindahan, maka kembali ke negara asal setelah sebelumnya sempat pergi ke luar negeri. Sedangkan nomor 4 salah. Naturalisasi itu adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara Indonesia. Nah, tidak ada kaitannya dengan buruh migran asal Indonesia. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A, 1, 2, 3. Upaya untuk memperkecil dampak negatif tingginya pertumbuhan penduduk kota dan meluasnya permukiman di daerah pinggiran adalah A. Mengembangkan industri di pinggiran kota, B. Memperkecil dampak pencemaran lingkungan, C. Menata ulang tata ruang wilayah kota, D. Mengembalikan fungsi penggunaan lahan, atau mengurangi jumlah pengangguran di kota. Solusi yang paling tepat untuk permasalahan tersebut adalah penataan ulang tata ruang wilayah kota agar lebih teratur, tepat guna, dan seimbang karena memperhatikan berbagai aspek seperti permukiman, pusat kegiatan, area terbuka, dan sebagainya. Penataan ulang ini juga diharapkan mampu mengatasi masalah kepadatan penduduk akibat tingginya pertumbuhan penduduk kota.
Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, menata ulang tata ruang wilayah kota. Dampak yang timbul sebagai akibat tingginya angka kelahiran pada suatu wilayah adalah 1. Menurunnya migrasi masuk, 2. Meningkatnya angka kemiskinan, 3. Menurunnya angka harapan hidup, 4. Meningkatnya angka ketergantungan. Nah, ini soal petunjuk C ya, 4 pernyataan. Berikut analisis dari setiap pernyataan yang terdapat pada soal. Menurutnya migrasi masuk, ini pernyataan yang salah ya. Di sini kan kita ngelihat soalnya dampak yang timbul sebagai akibat tingginya angka kelahiran pada suatu wilayah. Apakah menyebabkan menurunnya migrasi masuk? Tentu tidak ada hubungannya gitu ya. Menurunnya migrasi masuk tidak ada kaitannya dengan tingginya angka kelahiran. Kemudian meningkatnya angka kemiskinan, itu juga salah. Angka kelahiran yang tinggi belum tentu atau paling tidak itu tidak secara langsung menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Berikutnya menurunnya angka harapan hidup, itu juga salah. Angka harapan hidup dilihat dari rata-rata panjang atau lama usia hidup penduduk di suatu wilayah. Hal ini tidak ada kaitannya dengan tingginya angka kelahiran. Nah, yang nomor 4 benar, meningkatnya angka ketergantungan. Kenapa? Tingginya angka kelahiran berarti menambah jumlah usia penduduk yang belum produktif, sehingga ini berdampak pada meningkatnya angka ketergantungan. Jadi jawabannya yang D, hanya nomor 4 yang benar. Karakteristik piramida penduduk negara maju umumnya berbentuk konstruktif karena A. Jumlah penduduk tua yang lebih besar dibanding penduduk muda, B. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua yang relatif seimbang, C. Angka kelahiran yang lebih kecil dibanding angka kematian, D. Jumlah penduduk wanita dan penduduk pria yang seimbang, atau E. Tingkat kematian dan tingkat kelahiran bayi yang rendah. Piramida penduduk negara maju yang berbentuk konstruktif dicirikan dengan jumlah penduduk usia tua yang dominan. Keadaan ini membuat piramida penduduknya lebar di bagian atas, seperti gambar berikut ini. Komposisi penduduk negara maju menjadi seperti itu adalah karena jumlah kelahiran lebih sedikit dari jumlah kematian. Penyebabnya adalah orang-orang di negara maju banyak yang menunda kelahiran atau bahkan tidak menginginkannya, maksudnya tidak menginginkan kelahiran, karena pandangan mereka tentang mengurus anak itu menyusahkan dan yang sebagainya. Ini membuat jumlah penduduk mereka semakin lama akan semakin berkurang. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, angka kelahiran yang lebih kecil dibanding angka kematian. Jadi jumlah penduduknya atau pertumbuhan penduduknya minus, berkurang dari waktu ke waktu. Ciri-ciri negara yang memiliki piramida penduduk konstruktif adalah 1. Tingginya proporsi penduduk usia muda, 2. Terjadinya penurunan tingkat kelahiran, 3. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, 4. Terjadinya penurunan tingkat kematian. Piramida penduduk konstruktif adalah grafik yang menggambarkan keadaan kependudukan dengan ciri-ciri. Yang pertama, dominan penduduk usia tua. Kemudian berikutnya, angka kelahiran dan kematiannya rendah. Berikutnya, angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian. Dan umumnya dimiliki oleh negara maju. Dari 4 pernyataan yang terdapat pada soal, yang termasuk ciri piramida konstruktif adalah penurunan tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian. Jadi, jawabannya 2 dan 4. Nah, pernyataan nomor 1 dan 3 salah, karena itu adalah ciri dari piramida penduduk muda atau ekspansif, yaitu tingginya proporsi penduduk usia muda dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, jadi jawabannya C, karena pernyataan yang benar nomor 2 dan 4.
tingginya pertumbuhan penduduk dapat menghambat perkembangan suatu negara untuk menjadi negara maju. Karena A. Tingkat pendidikan penduduk rendah, B. Angka beban ketergantungan tinggi, C. Proporsi penduduk muda tinggi, D. Pendapatan per kapita rendah, atau E. Lapangan pekerjaan semakin sempit. Tingginya pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat perkembangan suatu negara untuk menjadi negara maju. Karena banyaknya jumlah penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga membuat angka ketergantungan tinggi. Jadi jawabannya B. Nah, jadi jelas ya. Namanya pertumbuhan penduduk tinggi berarti kan kelahirannya itu tinggi. Nah, berarti banyak bayi, banyak penduduk usia muda, yang mana mereka ini non-produktif kategorinya. Nah, sehingga menambah angka beban ketergantungan atau dependensi rasio. Faktor penarik yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari kota ke desa adalah 1. Harga tanah yang murah, 2. Kenyamanan hidup yang tinggi, 3. Ikatan kekeluargaan yang tinggi, 4. Keamanan hidup yang terjamin. Faktor penarik perpindahan penduduk adalah hal-hal yang muncul dari daerah tujuan yang bersifat positif atau memiliki daya tarik yang membuat orang dari daerah lain ingin tinggal di daerah tersebut. Dari 4 pernyataan pada soal, yang termasuk faktor penarik perpindahan penduduk dari kota ke desa adalah harga tanah yang murah. Nah, karena di desa jelas harga tanahnya pasti lebih murah. Nah, karena kepadatan penduduk yang masih rendah. Jadi tidak ada persaingan yang tinggi untuk mendapatkan lahan atau tanah. Berikutnya kenyamanan hidup yang tinggi. Karena jauh dari hiruk-pikuk masalah perkotaan seperti kemacetan, pencemaran, kebisingan, dan yang lainnya. Berikutnya ikatan kekeluargaan yang tinggi ini juga benar. Karena masyarakat desa ini masih bersifat paguyuban. Mereka cenderung akrab gitu ya. Keamanan hidup yang terjamin. Nah, karena di desa biasanya kriminalitasnya lebih rendah dibanding kota. Jadi jawabannya E, semuanya benar. Faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan dini di beberapa wilayah perdesaan Indonesia adalah 1. Rendahnya tingkat pendidikan, 2. Pengaruh budaya setempat, 3. Tingginya tekanan ekonomi, 4. Eratnya hubungan kekerabatan. Di perdesaan, angka perkawinan dini tinggi karena beberapa hal berikut. Yang 1, rendahnya tingkat pendidikan. Banyak dari warga desa yang tidak berorientasi pada pendidikan tinggi, sehingga mereka merasa tidak punya kewajiban untuk melanjutkan sekolah. Banyak dari mereka yang hanya lulus SD lalu dinikahkan. Kemudian yang nomor 2, pengaruh budaya setempat. Nah, menikah pada usia muda sudah dilakukan oleh para orang tua mereka, dan itu tidak dipandang menyalahi nilai ataupun norma yang berlaku, sehingga hal ini terus terjadi secara turun-temurun. Dan yang ketiga, tingginya tekanan ekonomi. Menikah diharapkan bisa menjadi saluran mobilitas sosial yang dapat memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih sejahtera. Nah, jadi jawabannya yang A, 1, 2, 3. Eratnya hubungan kekerabatan ini tidak terlalu berpengaruh ya terhadap tingginya angka perkawinan dini. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingginya laju urbanisasi dari desa ke kota besar di Indonesia adalah 1. Memperluas lapangan kerja di desa, 2. Meningkatkan keterampilan masyarakat desa, 3. Menambah sarana dan prasarana desa, 4. Meningkatkan luas lahan pertanian. Orang-orang dari desa banyak pindah ke kota karena berbagai alasan seperti lapangan kerja yang terbatas, upah yang minim, dan sarana prasarana yang kurang lengkap di desa. Maka untuk menekan tingginya laju urbanisasi perlu memperhatikan sebab-sebab tersebut, seperti
memperluas lapangan pekerjaan di desa agar mereka memiliki mata pencaharian dan tidak perlu pindah ke kota. Kemudian, meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam rangka memberdayakan warga desa. Dan yang ketiga, menambah sarana prasarana desa agar mereka dapat terpenuhi kebutuhannya dan tidak perlu pindah ke kota. Jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Nah, yang nomor 4, meningkatkan luas lahan pertanian. Ini tidak diperlukan karena justru alasan orang desa melakukan urbanisasi itu adalah ingin mencoba mencari jenis pekerjaan yang lain selain pertanian. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Sambas sebanyak 493.407 jiwa, dan yang berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 360.821 jiwa. Kondisi tersebut mengindikasikan piramida penduduk ekspansif, konstruktif, regresif, stasioner, atau dinamis. Di sini yang perlu kita highlight adalah penduduk yang berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 360.821 jiwa. Maka piramida penduduk yang cocok yang mana? Nah, kita harus tahu dulu piramida penduduk adalah grafik yang menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bentuknya ada 3. Yang pertama, piramida penduduk muda atau kerucut. Ciri-cirinya, yang pertama dominan penduduk usia muda, yaitu penduduk di kelompok 0 sampai 14 tahun. Berikutnya angka kelahiran tinggi dan angka kematian juga tinggi. Ini adalah keadaan kependudukan di negara berkembang, yang mana pertumbuhan penduduknya tinggi karena kelahirannya tinggi. Salah satunya disebabkan karena seperti misalnya ya di Indonesia, orang desa lulus SD langsung nikah begitu ya. Sedangkan orang di kota itu kan cenderung harus sekolah dulu, kuliah dulu, bekerja dulu baru boleh menikah. Nah, sehingga di negara berkembang atau di desa-desa kelahirannya tinggi. Kemudian kematiannya tinggi. Kenapa? Karena kesejahteraan yang masih rendah. Jadi mereka belum mampu hidup dengan tingkat kesehatan yang baik, belum mampu membeli makanan bergizi. Kemudian teknologi kesehatannya pun belum baik. Nah, walaupun sama-sama tinggi, tapi kelahirannya lebih besar daripada kematian, sehingga jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu. Makanya disebut sebagai bersifat ekspansif. Ya. Seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa umumnya dimiliki oleh negara berkembang. Yang kedua, piramida penduduk stasioner, ciri-cirinya dominan penduduk usia produktif 15-64 tahun. Bentuknya seperti ini, lebar di tengah. Kemudian kelahirannya rendah dan kematiannya rendah. Kenapa? Karena ini umumnya dimiliki oleh negara yang maju. Kelahirannya rendah karena mereka sangat menunda kelahiran atau bahkan sangat tidak menginginkan kelahiran. Beda dengan negara berkembang seperti Indonesia yang punya pandangan banyak anak banyak rezeki. Di negara maju justru mereka menganggap punya anak itu menyusahkan. Karena mereka workaholic, mereka lebih sibuk bekerja, sehingga punya anak itu bukan sesuatu yang mereka inginkan. Maka angka kelahirannya sangat rendah. Kemudian kematiannya juga rendah. Kenapa? Karena negara maju, kualitas hidupnya lebih baik, teknologi kesehatan lebih baik. Kemudian mereka mampu untuk membeli makanan bergizi sehingga hidupnya lebih sehat dan angka kematian menjadi rendah. Nah, angka kelahiran dan kematian di sini seimbang. Makanya jumlahnya tetap dari waktu ke waktu. Makanya dia disebut stasioner, gitu ya. Umumnya dimiliki oleh negara maju, walaupun ada juga negara berkembang yang piramida penduduknya kategori yang ini. Salah satunya sekarang Indonesia. Bentuk piramida penduduknya sudah berubah dari kerucut menjadi stasioner karena mengalami yang namanya bonus demografi sejak tahun 2020 yang lalu. Bentuk yang ketiga, piramida penduduk tua atau batu nisan, ciri-cirinya semuanya bertolak belakang dengan piramida penduduk muda. Dia lebar di atas karena dominan usia tua, yaitu 65 tahun ke atas.
Kemudian kelahirannya rendah dan kematiannya rendah. Ini alasannya sama dengan di piramida penduduk yang stasioner. Ini adalah negara maju yang memilikinya kelahiran rendah karena mereka umumnya tidak menginginkan kelahiran karena sibuk bekerja. Kemudian kematiannya rendah karena kesejahteraan mereka sudah baik dan tingkat kesehatannya sudah tinggi. Tetapi kelahirannya saking rendahnya, dia lebih sedikit daripada kematian. Maka jumlahnya berkurang dari waktu ke waktu, dan ini disebut konstruktif. Walaupun secara bahasa, konstruktif itu artinya adalah membangun. Ini dimiliki oleh negara maju. Kita balik lagi ke soal. Nah, tadi kurang dari 40 tahun, sebanyak 360.821 dari 493.407 jiwa. Nah, kita bisa eliminasi dulu pilihan yang C karena regresif tidak ada istilah piramida penduduk regresif. Dinamis pun tidak ada. Nah, di sini 70% lebih ya. Jadi 360.000 sekian dari 493.000 itu kan berarti 70% lebih. Dominan penduduk usia muda berarti di sini ya. Maka piramida penduduknya adalah ekspansif. Jadi jawabannya A. Komponen data kependudukan yang dapat digunakan untuk menggambarkan piramida penduduk di suatu daerah adalah A. Komposisi menurut jenis kelamin, B. Distribusi penduduk secara spasial, C. Komposisi penduduk menurut ras, D. Pertumbuhan jumlah penduduk, atau E. Komposisi penduduk menurut umur. Piramida penduduk merupakan grafik yang menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur merupakan data kependudukan yang sangat penting karena dapat menggambarkan secara umum seberapa besar tingkat kesejahteraan suatu wilayah dan seberapa besar angka ketergantungannya dengan membandingkan jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Maka kita pilih yang E, komposisi penduduk menurut umur. Nah, di sini pilihan jawaban yang A ada komposisi menurut jenis kelamin. Bukannya dalam piramida penduduk itu juga menunjukkan komposisi jenis kelamin? Iya, tapi yang lebih penting adalah menurut umur. Karena menurut umur inilah yang nanti akan membentuk piramida penduduk ini. Apakah akan lebar di bawah seperti gambar ini alias piramida penduduk ekspansif atau piramida penduduk muda atau kerucut, ataukah dia lebar di tengah. Nah, artinya dominan usia produktif, itu yang disebut dengan stasioner, atau lebar di atas, yang mana itu merupakan dominan penduduk usia tua atau konstruktif. Nah, jadi di sini walaupun ada pilihan jenis kelamin, nah komposisi menurut umur ini lebih penting, lebih utama sifatnya ya datanya. Kondisi sosial yang menyebabkan rendahnya animo melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di sebagian masyarakat perdesaan adalah A. Terbatasnya kesempatan kerja, B. Rendahnya gaji sarjana baru, C. Kurangnya apresiasi keilmuan, D. Lemahnya dukungan keluarga, atau E. Tingginya biaya perkuliahan. Nah, di sini bisa jadi ada beberapa pilihan jawaban yang mungkin benar ya. Tapi kita pilih yang paling mewakili dan paling tepat. Maksudnya paling mewakili keadaan yang ada di perdesaan di Indonesia. Banyak masyarakat desa yang kurang termotivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka memilih untuk menerima keadaan, sehingga orang-orang yang mau berusaha untuk melakukan mobilitas sosial melalui saluran pendidikan juga cenderung sedikit jumlahnya. Hal ini membudaya pada banyak orang dan keluarga-keluarga di masyarakat desa. Maka kita pilih yang D, lemahnya dukungan keluarga, lemahnya motivasi. Kenapa bukan yang A? Nah, terbatasnya kesempatan kerja ini enggak juga ya. Maksudnya ketika seseorang itu udah masuk ke perguruan tinggi dan udah menjadi sarjana
atau S2 atau S3 itu kesempatan kerjanya akan lebih besar dibandingkan orang yang tidak mengenyam perguruan tinggi. Kemudian rendahnya gaji sarjana baru ini juga bukan. Nah, karena kalau dikatakan sarjana baru aja gajinya rendah, apalagi yang belum sarjana, kan begitu. Kemudian kurangnya apresiasi keilmuan, ini salah ya. Maksudnya kurangnya apresiasi keilmuan itu kurangnya penghargaan terhadap ilmu, terhadap pengetahuan, kemudian juga terhadap gelar pendidikan. Nah, artinya kalau kurang apresiasi keilmuan itu, kalau ada sarjana itu tidak dihargai dong. Nah, kalau ada seseorang yang punya skill, punya ilmu, pengetahuan, punya keterampilan, itu tidak dihargai. Nah, ini kan bukan jawaban yang tepat berarti. Nah, jadi beda antara kurangnya motivasi dengan kurangnya apresiasi keilmuan. Maksudnya begini, sederhananya, ketika ada seseorang yang mungkin dia profesinya guru atau dia seorang sarjana di desa, justru mungkin dia akan sangat dihormati begitu oleh masyarakat secara umum. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka mengapresiasi keilmuan. Kemudian lemahnya dukungan keluarga, ini jawaban yang paling tepat. Nah, tingginya biaya perkuliahan ini relatif ya. Pada kenyataannya ada beberapa perguruan tinggi yang masih terjangkau, bahkan mungkin lebih murah biayanya daripada sekolah SD, SMP, SMA gitu ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang semurah itu. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.